Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Di sini saya akan meng-share tentang tanaman emas yang berwarna hijau yang ada di depan rumah saya ini. Nah, yang bernama tanaman panili. Panili banyak digunakan pada industri makanan yang digunakan sebagai penyedap rasa. Panili juga memiliki aroma yang sedap dan harum. Harga komoditas pertanian ini cukup mahal, sehingga panili disebut dengan emas hijau. Dapat dimaklumi ya jika harganya mahal karena masih sangat jarang petani yang membudidayakan dan proses pasca panennya pun lebih rumit dibandingkan dengan tanaman lainnya. Panili ini berasal biasanya diperjualbelikan dalam bentuk bubuk atau panila yang dihasilkan dari buahnya yang berbentuk polong ya. Nah, ini bisa dilihat tanaman panili yang berada di rumah saya atau tanaman emas hijau yang ada di rumah ini. Di depan rumah ya, di pinggir rumah ada beberapa pohon. Nah, ini ada pertanyaan ya di kolom komentar, mengapa tidak dibudidayakan di kebun secara luas? Nah, saya akan menjawab, jika dibudidayakan di perkebunan yang luas, jauh dari rumah, maka tanaman ini akan ada yang mengambil, baik itu benihnya, baik itu buahnya ya. Karena tanaman panili ini merupakan tanaman yang sangat sulit untuk dibudidayakan. Hanya orang-orang yang tertentu dan hanya beberapa orang yang memiliki education background tentang cara dan teknis penanaman budidaya panili ini. Nah, tentang budidaya panili ini, panili biasanya tanaman yang tumbuh untuk epipit dalam tumbuhan lain seperti pada tumbuhan kadu, kemudian Citrus aurantifolia atau jeruk nipis ya, ataupun jeruk garut ya. Nah, ini kebetulan dalam salah satu tanaman yang hidup. Jadi panili ini hidup di tanaman yang epipit ya, tapi dalam tanaman yang hidup, bukan tanaman yang mati ataupun tembok. Tidak mungkin ya, karena panili ini memiliki suatu fisiologi tanaman yang akan merambat pada tanaman yang hidup saja. Jadi di sini kebetulan dibudidayakan di depan rumah dalam merambat pada budidaya tanaman jeruk ya, tumbuhan tahunan. Nah, kita bisa lihat di bawah itu ada tapas ya, atau hampas dari sabut kelapa. Kalau bahasa Indonesianya sabut kelapa ini bisa digunakan untuk penyubur budidaya panili ini, karena wajib harus ada tapas di bawah tanaman ini ya. Tanaman ini menjulang ke atas, merambat terus ke atas hingga ia akan berbuah ya. Nah, ketika berbuah pun berbunga, ia harus dilakukan oleh bantuan manusia. Jadi persilangan menggunakan bantuan manusia. Jika tidak, panili ini tidak akan tumbuh dan tidak akan menjadi buah ya, hanya merambat saja. Nah, ini kita lihat di bawah ini banyak tapas ya, atau hampas dari kelapa, sabut kelapa dibenamkan di sekitar areal akar dari tanaman panili tersebut, atau disebut dengan emas hijau ini. Nah, kenapa saya menyebutkan dengan emas hijau? Karena harga rata-rata di pasar ini harganya paling murah itu 1 juta ya, sehingga ketika mahal 2,5 juta sampai 6 juta di pasaran ya. Karena saking mahalnya harga panili ini, dan budidayanya pun menggunakan sangat disiplin ilmu ya, dari mulai menanam, kemudian menyilangkan, karena menyilangkan pun butuh teknis ketelitian yang baik pada saat bunga betina dan bunga jantan dikawinkan dengan menggunakan manusia ya. Nah, kita lihat ada beberapa tanaman ya, kita menanam di pinggir rumah saja, karena ketika jauh dari rumah ini akan ada yang mengambil ya oleh orang lain, karena ini disebut dengan tanaman emas hijau. Nah, ini merambat pada tanaman manggis, kemudian merambat juga tanaman rata-rata merambat pada tanaman jeruk ya. Kenapa? Tuh kan dilihat ya, kenapa pada tanaman jeruk? Karena tanaman jeruk yang berada di depan rumah saya ya, di pinggir banyak sekali tanaman jeruk, baik dari Citrus aurantifolia ataupun dari jeruk garut asli ya. Jeruk pase ini kebetulan merambat pada jeruk garut asli ya. Kita lihat sampai ke atas menjulang tinggi ya. Tapi panili ini tidak menyukai merambat pada tanaman ini ya, yang kulitnya agak kasar, seperti yang terlihat di pinggir tanaman duren ini ada tanaman petai ya. Jadi petai ini panili itu tidak menyukai merambat pada tanaman petai karena kulitnya itu kasar ya.
Jadi paneli itu menyukai merambat pada tanaman jeruk, kemudian duren, manggis, dan tanaman yang hidup, yang mulus, yang memiliki persyaratan tumbuh untuk pertumbuhan epipit ya, karena paneli ini merupakan tumbuhan yang epipit untuk dibudidayakan. Nah, ini terlihat jelas ya beberapa paneli. Ini ada yang berbuah, ada yang sudah dipanen ya. Saya tadi sudah mengupdate di video pertama kali ini. Nah, ini ada sisa ya, sisa yang masih muda, buah paneli yang masih muda, karena yang sudah tua saya sudah sudah panen dan sudah jemur. Dijemurnya pun harus memiliki disiplin ilmu menggunakan kain kafan ya. Kenapa sih kok harus menggunakan kain kafan? Karena kain kafan itu salah satu kain yang optimal untuk menyerap getah dari buah tersebut. Jadi terus cara membeberkan untuk menjemur, kemudian menjahit lagi itu mempunyai harus disiplin ilmu ya, karena ini sangat harus hati-hati bagaimana cara menjemur, kemudian menjahitnya, juga mengemasnya, ini sangat perlu hati-hati hingga paneli tersebut menjadi kering dengan bobot air 100% ya. Dengan bobot kering 100% maksud saya, mohon maaf. Nah, ini dia tanaman paneli ya. Kita bisa lihat, kita melihatnya di depan rumah ya. Ini juga ada sekilas pohon kelapa ya. Nah, ini dia tanaman yang berbuah yang sudah dipanen. Kenapa tadi tidak ke-shoot? Buahnya sedikit karena sudah dipanen. Ini dengan berat sekitaran setengah kilo ya, dari bobot basah 2 kilo, hampir 2 kilo bobot basahnya, berat keringnya menjadi setengah kilo ya, jadi 500 gram ya dari 2 kilo itu, karena penyusutannya yang sangat luar biasa. Harganya pun sekarang lagi turun ya di kisaran 1.200.000-an. Jadi makanya belum kami jual karena harganya lagi menurun. Mungkin nanti pada saat harganya agak naik kita akan menjualnya ya, karena harga naik ini minimalnya itu 2 juta ya, 2,5 juta, maksimalnya 3-4 juta. Mungkin kalau 1 juta ini merupakan pelonjakan ekonomi turun ya di tanaman emas hijau ini. Nah, ini yang sudah kering dan ini sangat wangi sekali ya, sahabat tani. Ini sangat wangi sekali dan berdiameter kurang lebih 7 cm sampai 8 cm. Ini yang panjang-panjang, ini yang super ya. Yang agak pendek itu nanti akan kita sortasi. Yang grade 1, grade 2, grade 3 kita melakukan sortasi dan grading ya sebelum penjualan. Kalau grading ini kita melakukan grade 1 dan grade 2. Sortasi ini kita memilih pengklasifikasian bahan berdasarkan sifat fisik ya. Kalau sifat fisiknya agak pendek berarti disimpan lagi, disatukan dengan yang pendek-pendek. Nah, ini kita lihat ini merambat pada tanaman rambutan ya. Jadi bersifat epipit dan sangat subur sekali, menyukai epipit pada tanaman yang hidup ya, tidak bisa pada tembok, itu panas sekali ya. Syarat tumbuhnya harus pada tanaman tahunan yang hidup juga dan yang memenuhi syarat tumbuh budidaya paneli ini ya. Lumayan, dan beberapa pohon dari pinggir rumah ini lumayan, kalau dikalkulasikan dalam setahun bisa menghasilkan 2-5 kilo berat kering ya. Karena namun berbuah ini bertahap ya, ada yang setengah kilo dulu keringnya itu, kemudian ada yang sekilo, pernah sekilo kering ya, berarti sekilo kering itu basahnya itu hampir 5 kilo ya. Kemudian ini adalah ada sekilas tanaman kelapa ya. Kelapa ini merupakan hasil dari perkebunan ya, hasil kelapa yang jatuh dari atas pohonnya dan sehingga di bawah berkecambah dan memiliki pertumbuhan yang sangat baik, dan ini akan ditanam ya, tanaman kelapa ini. Tanaman kelapa ini pun sangat laku ya di pasaran, karena setelah Covid berakhir ini kita mengalami krisis pangan ya, semua harga mahal, dari mulai
tanaman hortikultura, tanaman tahunan, tanaman pangan, dan ini termasuk tanaman tahunan ya. Ini semua harga mahal, dari mulai kelapa sawit dan kelapa konsumsi ini pun sangat mahal ya. Jadi kita akan terus membudidayakan. Sebenarnya udah banyak ya pohon kelapanya yang sudah tumbuh dan berbuah, tapi saya tidak ini ya, belum mengeshootnya. Mungkin saya akan menge-share tentang ilmu pertanian ataupun cara budidayanya di next video ya. Nah, ini adalah daunnya dimakannya oleh salah satu hama tanaman ya. Ulat biasanya Sapedoptera litura ya, ulat geraya kalau bekasnya seperti ini ya, atau Agrotis ypsilon ya, ulat berjenis, dimana ulat ini memakan daun baru dari tanaman apapun itu, baik tanaman sawi, tanaman duren, ataupun tanaman sayuran, baik itu tanaman kelapa biasa ini ya, kelapa konsumsi. Oke, sekian video share dari saya dalam budidaya tanaman emas hijau di depan rumah. Jadi media tanamannya harus menggunakan sabut kelapa ya. Kemudian pemupukannya harus bagus, pemupukan organik. Kemudian penyangga tanamannya juga harus tanaman yang hidup. Itu saja ya, minimal 3 yang saya share ilmunya. Mungkin di lain waktu saya akan meng-share. Ini adalah salah satu tanaman paneli yang sudah kering dan siap untuk dijual. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga yang menonton banyak rezeki dan dimudahkan oleh Allah urusannya. Stay healthy, stay positive, and salam silaturahmi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.